Karena itulah tuan-tuan, kita disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu dalam hal keadaan sangat lemah, dhaif. Syekh Fakhrul Razi dalam kitabnya, kitab tafsirnya, menafsirkan maksud wa khuliqal insanu dha'ifa itu ialah bahawa manusia dalam menghadapi titah perintah Allah, manusia itu seolah-olah tak terdaya nak buat apa yang Allah suruh, tak terdaya nak tinggal apa yang Allah larang. Disebabkan pertama, nafsu itu sifatnya sentiasa mau yang Allah larang, tak mau yang Allah suruh. Dikuatkan lagi oleh syaitan, dikuatkan lagi oleh daya tarikan kehidupan dunia yang memang menarik-narik nafsu, disemarakkan lagi oleh manusia-manusia yang seperti syaitan. Jadi kita ni dilihat dari segi dalaman kita sangat lemah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat jugalah pergi ke surau, dapatlah juga semayang, dapatlah juga menunaikan titah perintah Allah SWT walaupun susah payah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sudahlah sifat nafsu begitu rupa. Di sana ada lagi nafsu yang menipu kita. Kita fikir iman, kita fikir akal, kita fikir hati, tapi rupanya nafsu. Inilah yang disebut oleh setengah ulama dengan istilah syahwatil khafiyah, nafsu yang tersembunyi, sembunyi di sebalik hati, di sebalik akal, di sebalik agama, di sebalik kebaikan. Ini yang kita lagi takut. Sebab itu Ibnu Athaillah mengingatkan kita supaya kita jangan jadi mangsa nafsu yang tersembunyi ini. Dia mengingatkan kita, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Anda berkehendak supaya anda berkehendak untuk beribadat melulu semata-mata untuk Allah siang dan malam, tanpa memikirkan cari rezeki, tanpa memikirkan apa-apa pun. Beribadat siang malam melulu, tak mau lagi mencari rezeki, tak mau lagi cari ilmu, tak mau lagi bercampur dengan orang, duduk saja. Nampaknya baik tuan-tuan, tapi kata Ibnu Athaillah, kehendak kita seperti itu adalah didorong oleh nafsu yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena nafsu pada masa itu dia sembunyi di sebalik ibadat, di sebalik ibadat. Orang berzikir itu bagus, memang dipuji oleh Allah. Kedudukannya pun kita tahu dalam Quran. Orang-orang yang berzikir ini, ya, disebut oleh Nabi sebagai golongan as-sabiqun, sebagai golongan al-mufarridun, orang-orang manusia-manusia yang di depan sekali, hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut Quran, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi orang berzikir itu adalah orang yang muqarrabun, hampir kepada Allah. Jadi amalan zikir itu bagus. Tapi ada juga orang yang berzikir didorong oleh syahwatil khafiyah,
didorong oleh nafsu yang tersembunyi. Bila didorong oleh nafsu yang tersembunyi, maka syaitan pun menyelinaplah dalam nafsu, dalam hati, dalam akal, yang akhirnya orang yang berzikir, beribadat tadi jadi mangsa syaitan. Mereka tak tahu. Sebab itu dalam ilmu tasawuf kita dapati, bila kita belajar ilmu tasawuf, beramal dengan tasawuf, beribadat siang dan malam, kita jangan ada niat lain kecuali Allah dan keredaannya. Kalau ada niat lain, memang niat-niat yang lain daripada itu semuanya adalah terbit daripada syahwatil khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Saya ada seorang kawan seperguruan, sama-sama belajar tarekat Ahmadiyah di Kota Baru dalam pertengahan tahun 70-an. Guru kami namanya Tuan Haji Said. Rakan saya ini daripada Kedah. Bila dia dah ambil tarekat Ahmadiyah, dia rajin berzikir, mengalahkan murid-murid lain. Tapi di dalam hatinya itu ada terselit niat yang lain daripada Allah dan keredaannya. Dari mana kita boleh tahu? Karena selepas itu dia berzikir betul-betul. Dia tak puas hati zikir dekat rumah, di bilik, di surau, di masjid. Dia zikir di mana? Lari di hutan, di kaki Gunung Jerai. Makan minum dia tak peduli. Makan pucuk-pucuk kayu. Tapi ada rakan-rakan yang akhirnya khidmat, bagi makan. Pernah saya tanya berapa lama di situ? 2 tahun. Guru kami tak bagi, jangan dibuat. Dia tak peduli. Bila dah ada niat yang tak betul tadi tuan, didorong oleh syahwatil khafiyah, maka ketika beliau berzikir di situ, didatangilah syaitan, iblis. Tapi syaitan ini tidak berupa syaitan, berupa orang alim besar, mengaku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dialah yang memimpin, yang akhirnya tuan-tuan tarekat Ahmadiyah itu diubah, tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Bila saya tanya kenapa berubah ni, dulu kita sama belajar Ahmadiyah saja, kenapa ada Qadiriyah? Oh, ini sebab saya selalu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia mengajar saya. Selalu ke selalu? Berapa kali saya lupa, tapi selalu. Tapi ada rahsia yang dia tak cerita pada saya. Murid-murid dia cerita, dia kata, Ustaz, guru kami ini selalu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dan Syekh Abdul Qadir Jilani ajak guru kami ini bertemu musyawarat dengan wali-wali seluruh dunia. Pertemuan yang terakhir, musyawarat terakhir, wali-wali seluruh dunia mengangkat guru kami ini sebagai ketua wali-wali seluruh dunia. Cuba fikirlah tuan-tuan, ketua wali-wali, bergelar Sultanul Arifin. Saya kata guru dia pun bertarekat berpuluh tahun, nak sebut wali pun dia tak mau. Ini si murid baru berapa tahun dah, bukan saja wali tapi Sultanul Arifin. Inilah tuan-tuan akibat daripada apa? Ada terselit syahwatil khafiyah. Dia berzikir supaya cepat sampai ke taraf wali,
supaya hampir kepada Allah. Tak boleh. Sebab itu bila kita belajar ilmu tasawuf, bila kita beramal ibadat, yang kita boleh niat, ya Allah, aku mau Engkau dan keridhaan-Mu, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah para sahabat dalam Quran. Para sahabat Nabi semasa di Mekah, semasa di Madinah, mereka beribadat siang malam, tak ada tujuan lain kecuali Allah dan keridhaan-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ya Muhammad, engkau jangan halau orang-orang Islam, sahabat-sahabatmu yang beribadat siang dan malam, yuriduna wajhah, mereka mau hanya Allah. Ini di Mekah, tuan-tuan. Sesudah pindah Madinah, dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, engkau sabarkan saja hatimu terus bersama dengan sahabat-sahabatmu orang-orang mukmin. Mereka itu beribadat siang dan malam, yang mereka mahu ialah Allah. Yuriduna wajha. Ya, ini panduan, tuan-tuan. Apa saja kebaikan yang kita buat, tujuan kita ialah Allah. Kalau ada yang lain dan itu adalah dorongan nafsu yang tersembunyi. Dia sembunyi di sebalik kebaikan, dia sembunyi di balik akal, di sebalik hati kita.